Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah persamaan diferensial ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persamaan diferensial terpisahkan. Menit 39, saya akan menerangkan mengenai persamaan diferensial terpisah. Terdapat persamaan diferensial order pertama yang dapat direduksi menjadi GY Y aksen sama dengan Fx, di mana Y aksen adalah dy per dx, sehingga dy per dx sama dengan Fx. Persamaan GY dy sama dengan Fx dx merupakan persamaan diferensial terpisah. Bentuk GY dy sama dengan Fx dx adalah cara lain untuk menuliskan persamaan diferensial GY Y aksen sama dengan Fx. Persamaan GY dy sama dengan Fx dx disebut persamaan diferensial dengan keubah-keubah terpisahkan atau persamaan diferensial terpisah. Persamaan diferensial di atas kemudian dikenakan operasi integral dan didapat integral GY dy sama dengan integral Fx dx. Jika fungsi-fungsi f dan g kontinu, maka nilai integralnya ada dan hasil integralnya merupakan penyelesaian persamaan diferensial tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu contoh soal yang akan diterangkan oleh Mbak Fikriya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikriya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh dari persamaan diferensial terpisah. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Silva tadi, bahwa untuk bentuk umum dari persamaan diferensial terpisah yaitu GY Y aksen sama dengan Fx. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial 16Y Y aksen plus 9X sama dengan 0. Nah, di sini kita memiliki persamaan yaitu 16Y Y aksen plus 9X sama dengan 0. Pertama-tama kita pisahkan dulu menjadi dua suku, yaitu 16Y Y aksen sama dengan min 9X. Nah, kemudian untuk Y aksennya kita bawa ke bentuk dy per dx, sehingga diperoleh 16Y dy per dx sama dengan min 9x. Selanjutnya kita pisahkan juga antara suku x dan y. Untuk dx-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh 16Y dy sama dengan min 9x dx. Nah, kemudian kedua ruas tersebut kita integralkan, yaitu integral 16Y dy sama dengan integral min 9x dx. Nah, kita integralkan terlebih dahulu untuk nilai dari 16Y, yaitu 8Y kuadrat. Kemudian untuk integral dari min 9x dx yaitu min 9 per 2x kuadrat, jangan lupa yaitu plus c. Nah, selanjutnya kita bawa ruas kanan ke ruas kiri. Kemudian diperoleh kesamaan yaitu 8Y kuadrat plus 9 per 2x kuadrat sama dengan c. Nah, jadi penyelesaian persamaan diferensial 16Y Y aksen plus 9x sama dengan 0 adalah 8Y kuadrat plus 9 per 2x kuadrat sama dengan c. Selanjutnya contoh kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial Y aksen min Y sin X sama dengan 0. Nah, untuk caranya juga sama seperti contoh yang pertama. Pertama-tama kita kelompokkan suku X dengan suku Y. Kemudian diperoleh Y aksen sama dengan Y sin X. Nah, kemudian kita bawa persamaan Y aksen ke bentuk dy per dx. Kemudian diperoleh dy per dx sama dengan Y sin X.
di sini kan ada suku X dan di sini ada suku Y. Kemudian kita kelompokkan lagi Y dengan Y dan X dengan X, sehingga diperoleh seper Y dy sama dengan sin X dx. Nah, setelah itu kedua ruas tersebut kita integralkan, sehingga integral seper Y dy sama dengan integral sin X dx. Nah, untuk integral seper Y dy yaitu ln Y, untuk pengintegralan ini teman-teman bisa mengingat kembali materi kalkulus mengenai fungsi logaritma alami. Kemudian nilai dari integral sin X dx yaitu min cos X. Nah, kemudian diperoleh ln Y sama dengan min cos X. Kemudian diperoleh hasil Y sama dengan E pangkat min cos X. Nah, ini juga bisa dilihat mengenai materi fungsi logaritma alami di kalkulus semester 3. Nah, di sini ada beberapa latihan soal teman-teman bisa kerjakan agar teman-teman bisa lebih paham mengenai persamaan diferensial terpisah. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial terpisah dengan nilai awal. Pada bidang terapan masalah nilai awal, memegang peranan penting untuk menentukan solusi khusus dari sebuah persamaan diferensial. Jadi, di dalam pembahasan kali ini, nantinya kita akan menentukan solusi khusus dari sebuah persamaan diferensial. Nah, untuk menentukan solusi khusus, kita akan menggunakan nilai awal dari sebuah persamaan diferensial. Untuk nilai awal persamaan diferensial, kita dapat tulis dengan fx0 sama dengan y0. Artinya, jika ini x0, maka y0 ini adalah hasilnya. Contoh, di sini ada y1 sama dengan 0. Maka artinya y akan sama dengan 0 jika x sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh soal. Bisa dilihat. Nah, pertama-tama cari solusi umumnya seperti ini. Lalu selanjutnya menentukan solusi khusus dengan menggunakan nilai awal dari soal tersebut. Seperti ini. Sehingga solusi khusus persamaan diferensialnya dapat kita lihat yaitu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aziza Miftahul-Jana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman mengenai contoh masalah dari nilai awal. Contoh yang pertama yaitu tentukan solusi dari masalah nilai awal Y aksen dikurangi 2TY sama dengan Y, di mana Y0-nya itu sama dengan 5. Kemudian Y aksen itu diganti menjadi DY per DT dikurangi 2TY sama dengan Y. Lalu kita pindahkan ruas yang 2TY itu menjadi DY per DT sama dengan Y plus 2T. Selanjutnya Y-nya itu dikeluarkan, jadi DY per DT sama dengan Y dikali 1 plus 2T. Selanjutnya Y itu dipindah ke DY, yang T dipindah ke DT. Jadi seper Y DY sama dengan 1 plus 2T DT. Kita selanjutnya diintegralkan menjadi seper Y DY sama dengan integral dari 1 plus 2T dt. Integral dari seper Y dy itu ln Y ditambah dengan konstanta. Sama dengan integral dari 1 plus 2T itu T plus T kuadrat ditambah C2. Selanjutnya C-nya itu dipindahkan ruas ke kiri semua. Jadi ln Y plus C1 dikurangi C2 sama dengan T plus T
T kuadrat. Nah, C1 min C2 itu diganti menjadi ln C3 atau dimisalkan menjadi ln C3. Jadi ln Y plus ln C3 sama dengan T plus T kuadrat. Nah, sifat dari logaritma itu apabila ditambahkan jadi dikali. Jadi itu menjadi ln Y dikali C3 sama dengan T plus T kuadrat. Selanjutnya ln-nya dihilangkan menjadi Y dikali C3 sama dengan E pangkat T plus T kuadrat. C3-nya tadi dipindahkan ruas, kita cari Y-nya saja, jadi Y sama dengan 1/4 C3 dikali E pangkat T plus T kuadrat. Nah, 1/4 C3 itu kan juga sama dengan konstanta, jadi Y sama dengan C dikali E pangkat T plus T kuadrat. Untuk Y0-nya itu sama dengan 5, maka diperoleh, kita masukkan tadi Y-nya itu 5 dan T-nya itu 0. Jadi 5 sama dengan C dikali E pangkat 0 plus 0 kuadrat. Kita temukan konstantanya itu 5. Nah, jadi untuk solusi persamaan diferensial tersebut, Y sama dengan 5 dikali E pangkat T plus T kuadrat. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu tentukan solusi dari masalah nilai awal TY aksen sama dengan T kuadrat min T plus 1, di mana Y1-nya itu setengah dan T lebih dari 0. Nah, karena ini di persamaan diferensial ini variabelnya T dan Y, maka Y aksennya itu berubah menjadi DY per DT. Jadi T dikali DY per DT sama dengan T kuadrat min T plus 1. Selanjutnya itu seperti tadi, Y-nya itu digabung sama Y, T-nya itu digabung sama T. Jadi kita peroleh DY sama dengan T kuadrat min T plus 1 per T dt. Hasil dari T kuadrat min T plus 1 per T kan itu hasilnya T min 1 plus 1/T. Jadi DY sama dengan T min 1 plus 1/T dt. Selanjutnya diintegralkan. Nah, kita peroleh Y sama dengan setengah T kuadrat min T plus ln T plus konstanta. Untuk Y1 sama dengan setengah, maka diperoleh Y-nya itu setengah dan T-nya itu 1. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Jadi Y sama dengan setengah dikali 1 kuadrat min 1 plus ln 1 plus konstanta. Kita peroleh ln 1 itu sama dengan 0, jadi kita peroleh konstantanya itu 1. Nah, syarat T lebih dari 0 berarti terpenuhi. Jadi untuk solusi persamaan diferensial tersebut, Y sama dengan setengah T kuadrat min T plus ln T plus 1. Nah, untuk contoh yang ketiga, tentukan solusi dari masalah nilai awal Y aksen dikurangi sin X, di mana Y0-nya itu sama dengan 3. Nah, Y aksen sama dengan sin X menjadi DY per DX sama dengan sin X. DY sama dengan sin X DX. Integral dari DY itu Y dan integral dari sin X DX itu min cos X plus konstanta. Nah, untuk Y0 sama dengan 3, maka diperoleh Y-nya itu 3 dan X-nya itu 0. Y sama dengan min cos 0 plus konstanta. Nah, cos 0 itu kan 1, jadi 3 sama dengan min 1 plus konstanta. Konstantanya kita peroleh 4. Jadi untuk solusi persamaan diferensial tersebut, Y sama dengan min cos X plus 4. Oh iya, ini ada 2 latihan soal buat teman-teman ya. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.